Halo teman-teman, ketemu lagi di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam apa itu UML, mari kita simak terlebih dahulu tentang desain atau rancangan desain sebuah aplikasi. Jadi kalau kita klasifikasikan ada 3 jenis ya. Untuk pengembangan aplikasi berbasis terstruktur itu biasanya perancangannya menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Ya, biasanya berpasangan juga dengan ERD, Entity Relationship Diagram, dan juga Flow Map. Nah, sedangkan untuk yang berorientasi objek, pengembangannya seperti yang akan kita bahas sekarang yaitu menggunakan metode perancangan UML atau Unified Modeling Language ya, jadi berbasis pada diagram. Dan sedangkan apabila kita mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis multimedia atau animasi, biasanya teknik pengembangan perancangannya itu menggunakan metode storyboard. Apa itu storyboard? Secara sederhana, storyboard itu adalah dia merupakan gambaran alur ya, alur sebuah cerita dari sebuah skenario gitu ya. Jadi biasanya berupa gambar, seperti komik lah, seperti itu sederhananya. Nah, ini biasanya cocok untuk pengembangan aplikasi yang berbasis multimedia ataupun animasi. Nah, UML ini apa sih sebetulnya? Diawali dari tahun 1994, sejarah singkatnya jadi UML itu ada Grady Bosch dan James Rombosch bergabung untuk menggunakan metode berorientasi objek. Kemudian Ivan Jacobson bergabung pada tahun 1995 dan mereka bertiga fokus membuat suatu bahasa modelan objek standar sebagai ganti dari pendekatan atau metode objek standar. Berdasarkan kerja mereka dan hasil kerja lainnya pada industri, kemudian dibuatlah atau dikembangkanlah UML versi pertama yang dirilis pada tahun 1997. Jadi awal mulanya UML ini terdiri dari beberapa metode yang berbeda, seperti kita lihat di sini. Kemudian metode-metode ini digabungkan ya menjadi satu kesatuan yang diberi nama dengan UML. Nah, UML itu sebuah bahasa pemodelan yang telah menjadi standar dalam industri software untuk visualisasi, merancang, mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Bahasa pemodelan yang cocok untuk pengembangan perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang bersifat berorientasi objek, misalnya C#, Java, VB.NET, dan lain-lain. Namun demikian juga bisa dengan bahasa pemrograman model prosedural. Ini sedikit sejarahnya gitu ya. Kemudian apa sih kegunaan UML? Jadi nanti dalam UML itu ada beberapa diagram. Di antara yang pertama, kegunaannya itu menggambarkan batas sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Ini biasanya digambarkan dengan use case dan aktor. Jadi ada sebuah lingkaran elips gitu, itu kita namakan sebagai use case. Biasanya ini berisi kata kerja. Kemudian ada aktor. Aktor ini adalah digambarkan seperti bentuk orang, walaupun tidak harus orang. Aktor ini bisa berupa nama bagian dan sebagainya ya, jabatan mungkin. Biasanya berisi kata benda. Kalau tadi use kata kerja, ini kata benda. Menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilakukan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Jadi nanti dalam use case itu ada interaction diagram. Nah, di sana diagram itu menggambarkan sebuah proses bisnis. Kemudian menggambarkan representasi struktur statis sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Jadi ada nanti struktur kelas diagram yang menggambarkan di sana ada struktur kelasnya, ada atributnya, kemudian ada metodenya gitu ya. Yang keempat, fungsinya membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan dari sebuah sistem dengan transition diagram. Ya. Kemudian ada yang kelima, itu menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen atau deployment diagram. Yang keenam, menyampaikan atau memperluas fungsionalitas dengan stereotype diagram. Kenapa sih modeling ini penting? Pertanyaannya. Jadi, memodelkan desain merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah sistem. Jadi sebelum kita mengembangkan sebuah sistem, diperlukan perancangan ya, modeling ini. Ya. Sebagai ilustrasi seperti ini, kenapa pemodelan ini penting? Kita misalnya akan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini sudah berjalan dalam sebuah perusahaan. Nah, maka kita lihat perusahaan ini berupa sebuah proses bisnis yang cukup kompleks ya, berhubungan dengan banyak orang, terdiri dari beberapa alur proses, ada dokumen di sana dan sebagainya. Bagaimana proses yang kompleks ini dibuat menjadi sederhana ke dalam sebuah aplikasi komputer sistem yang mungkin hanya cukup dengan satu aplikasi kita sudah bisa melakukan beberapa proses yang tadinya sebelumnya dilakukan secara manual di sini.
Nah, hal itu perlu diatasi dengan sebelum dikembangkan sebuah sistem ini, bagaimana menggambarkan dari sebuah proses yang tadinya begitu kompleks secara manual dalam proses bisnis ini, dimodelkan menggunakan simbol atau gambar atau standar. Nah, demikian untuk pengantar tentang UML, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, pendalaman tentang UML. Sementara untuk pengantar sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.